Hampir seluruh subak di Bali mengalami alih fungsi lahan setiap tahunnya. Begitu juga yang terjadi di Subak Lungatat Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Bahkan, per tahun alih fungsi lahan untuk pembangunan pemukiman terjadi seluas 2 hektar. Hingga kini total 40 hektar luas pertanian di Subak Lungatat sudah mengalami alih fungsi lahan. Petaju Subak Lungatat, I Nyoman Ardika, mengaku prihatin atas terjadinya alih fungsi lahan di Subak Lungatat. Dulu luasnya kurang lebih 150 hektar kini tinggal 110 hektar. Dikhawatirkan luas pertanian di Subak Lungatat akan terus mengalami alih fungsi lahan apabila tidak ada pencegahan dari berbagai pihak. Subak Lungatat ini terbagi, munduk-munduk ada antara dikit, munduk kurang lebih 15 munduk 15. Yang sebagai petani tetap yang minta supaya kalau bisa yang tetap minta tanah lahan basah. Tantangannya nih ke, ampun umpamanya yang asli petani soalnya nih ke, kalau diganggu dengan perumahan-perumahan itu jelas pun yang agak keberatan gitu. Kalau bisa yang minta sama adik-adik pengunuhan itu tolong bantu petaninya supaya dipertahankan. Ini ya di sini banyak rumah-rumah itu Sekretaris Prodi S3 Hukum Universitas Warmadewa, Iwayan Rideng mengatakan subak sebagai salah satu budaya Bali harus dijaga dan dilestarikan. Apalagi, subak berkorelasi terhadap pengembangan pariwisata. Subak dan desa adat mendapat perhatian. Nah, perhatian ini perlu karena akan berkorelasi terhadap pengembangan pariwisata. Artinya, di Bali pariwisatanya itu lebih kepada budaya. Budaya itu di dalamnya ada desa adat dan salah satunya adalah subak. Subak dewasa ini bagian daripada sarana organisasi sosial yang berkaitan dengan irigasi. Bahkan UNESCO sudah memberikan pengakuan. Nah, Prodi S3 menganggap pengabdian masyarakat ini sebagai sebuah atensi kekhawatiran kita itu lahan-lahan subak ya nanti beralih fungsi lahan menjadi perumahan ataupun misalnya kawasan-kawasan industri. Ini tentu dari berbagai aspek. Pertama, aspek budayaan Bali akan tergerus. Dua, berkaitan aspek ketekanan pangan di Bali, jangan sampai orang Bali tidak bisa makan beras oleh karena wilayahnya ada namanya lembaga subak tetapi tidak ada lahannya. Nah, ini yang perlu dikaji dari perspektif misalnya pengaturan, apakah perda tentang subak kemudian awik-awik ini tidak konsisten dilakukan pelaksananya. Persoalan yang sering terjadi penegakan hukumnya, law enforcement-nya itu lemah. Sudah ada jalur hijau, kepentingan tertentu bergeser menjadi untuk perumahan. Nah, kalau ini dibiarkan, saya khawatir nanti Bali akan seperti Hong Kong, Singapura, subaknya itu hanya nama saja, tetapi bukti empirisnya tidak ada. Nah, kita menganggap ini cukup penting untuk dikaji, oleh sebab itu kita Prodi S3 perlu mempermulakan apa yang kita perlu lakukan. Nanti kita mendengar dari subak apa kekhawatiran kita nanti merumuskan sehingga aturan ini penguatan awik-awik kemudian law enforcement terhadap alih fungsi ini misalnya dikuatkan sehingga tidak terjadi tergerus persoalan subak yang ada di Bali. Ini kekhawatiran kita. Ketut Winata melaporkan.